Las. Ya, beliau ini seorang MD IT bintang 1 nih Bapak Ibu, atau Million Dollar Income Team, orang-orang dengan penghasilan 1 miliar per tahun. Nah, beliau ini seorang wanita tangguh nih, asal pagar alam. Background beliau dulunya adalah seorang pengusaha toko emas, tetapi menariknya nih, saat ini tuh beliau merupakan seorang pebisnis dengan penghasilan 1 miliar per tahun. Biasa kita sebut dengan MDIT tadi. Nah, beliau ini juga memiliki aset bisnis hampir sekitar 20 miliar Bapak Ibu. Please welcome Ibu Ko Emilia. Halo, selamat siang Ibu Ko Emilia. Apakah sudah bersambung dan bersama dengan kita pada siang hari ini? Baik, selamat siang Ibu Ko Amelia. Apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Mbak Fia. Halo Mbak Fia. Baik, selamat siang Ibu. Halo. Iya Mbak Fia. Saya langsung yang mulai ya Mbak Fia ya. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan Univisioner. Ya, mudah-mudahan lagu tadi menginspirasi kita ya dalam kita menyambut menghadapi COVID-19 saat ini. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap melakukan yang terbaik. Namun saya yakin orang-orang yang hadir pada pertemuan pada siang hari ini adalah orang-orang yang positif, yang tetap mencari solusi untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Walaupun sambil berpuasa itu tidak menjadi halangan atau menjadi alasan kita. Nah, saya rasa inilah ciri-ciri orang sukses. Setuju ya teman-teman semua? Oh, kalau gitu kita tepuk tangan dong untuk kita semua yang hadir semua di tempat ini saat ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ko Emilia. Ya, latar belakang saya saat ini saya adalah pengusaha toko emas, kemudian juga ada toko handphone, server pulsa, air minum isi ulang, dan saya sudah mengerjakan bisnis Allianz ini sudah selama 7 tahun, namun 5 tahun yang kemarin saya sambil mengerjakan part-time, mengerjakan bisnis saya, dan 2 tahun ini saya sudah full-time di Allianz. Nah, sedangkan bisnis saya itu dipegang oleh suami dan karyawan saya. Saya berasal dari Kota Pagar Alam ya, kota yang sangat kecil Bapak Ibu di Sumatera Selatan dengan penduduknya cuma sekitar 150.000 jiwa dan masih 7 jam perjalanan darat dari Palembang. Yang memperkenalkan bisnis ini pada saya adalah leader saya yang luar biasa, yaitu Bapak Jamil Rozali, yang tanpa beliau tidak ada Allianz di kota kecil Pagar Alam ini. Jika beliau tidak mengajak saya bergabung di sini, pasti saya masih terjebak dalam rutinitas saya menjaga toko setiap harinya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mungkin bertanya nih, kenapa sih akhirnya saya memilih bisnis ini dan akhirnya memutuskan untuk full time di bisnis ini? Nah, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Pak Barus tadi ya, Pak Kurniawan Barus ya yang tadi sudah presentasi kepada kita. Ya, luar biasa ya tadi presentasi dari Pak Barus ya. Jadi Pak Barus bilang, kita bukannya nggak bisa ya cari kerjaan lain ya. Kita sebenarnya bisa saja gitu, seperti yang kita lihat tadi di video ya. Hobi saya itu bernyanyi gitu ya. Saya sering sih ditawarin untuk menjadi seorang wedding singer gitu ya. Bahkan saya sering juga menjadi seorang wedding singer, tapi bukan saya jadikan itu sebagai suatu nafkah, tapi sekedar hobi ya. Maksudnya saya dulu juga pernah menjadi seorang karyawan dari perbankan swasta waktu itu ya. Ada sekitar kurang lebih 3 tahun waktu itu saya bekerja sebagai seorang karyawan. Waktu itu dari kita training aja sudah digaji tuh, jadi zaman itu waktu itu keren juga tuh ya. Tapi pertanyaannya nih, saya berpikir nih, aduh sampai
gimana nih seorang karyawan ini kayak saya kalau mau harus naik gaji, itu harus mau nunggu setahun. Udah gitu naik gajinya kira-kira ya 10%. Kadang-kadang kenaikan inflasi melebihi dari kenaikan gaji gitu ya. Jadi saya pikir, aduh kayaknya nggak go banget nih ya, gitu. Nah, di lain pihak latar belakang dari keluarga saya sendiri yaitu mama papa saya itu seorang pengusaha. Jadi saya pikir, aduh pasti nih, sudah pasti nih harus kita cari usaha nih, usaha apa nih gitu kan. Nah waktu itu saya pernah usaha, pengusaha di waktu itu di Mall Jembatan Niaga Mangga 2 di Jakarta ya. Saya pernah mengadakan usaha setelah saya kumpulkan modal, saya ada usaha di sana dan ternyata usaha tersebut, harus rugi ratusan juta teman-teman. Ya, saya pulang ke pagar alam dengan posisi minus 70 juta waktu itu. Sampai di pagar alam, saya berpikir kembali, bisnis apa ya gitu ya. Saya sudah sure ini pasti harus bisnis, nggak bisa kerja sama orang. Nah akhirnya saya waktu itu puji Tuhan bisnis saya toko handphone, server, administrasi isi ulang dan juga terakhir saya menggeluti bisnis toko emas. Ya puji Tuhan diberkati gitu ya. Tapi saya juga pernah punya bisnis, saya buka butik batik waktu itu ya, di mana waktu itu juga rugi lumayan gitu ya. Nah maksudnya teman-teman seperti ini, kenapa saya mau menggeluti bisnis ini? Dalam bisnis itu biasa ya, namanya bisnis ya. Kadang rugi, kadang untung. Itu wajar gitu. Nah, sedangkan banyak modal aja mau kita kerjain teman-teman. Ya. Nah, di Allianz ini saya lihat bisnis ini nyaris tanpa modal loh. Jadi kenapa tidak saya kerjakan gitu? Ini worth it untuk dikerjakan. Karena tidak harus ada modal, jadi kita ruginya apa? Ada peluang kita rugi nggak teman-teman? Nah, jadi dibandingkan dengan bisnis konvensional, wah ini bisnis ini patut untuk kita kerjakan gitu ya. Nah, alasan saya yang kedua ya waktu itu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk oke saya kerjakan bisnis ini ya. Dan waktu itu anak saya Naomi dan Aaron yaitu itu anak saya yang pertama dan kedua. Waktu itu mereka masih kecil ya. Mungkin saya sapa dulu ya Naomi ada di sini sama-sama dengan kita. Dari Townsville, Australia. Naomi ada bersama-sama dengan Mama? Halo, Ma. Hai Naomi. Hai. Hai Naomi. Naomi, thanks ya udah stay tune dengerin Mama lagi siang hari ini dari Australia. Jadi Mama mau bilang di pertemuan ini khususnya Mama mau minta maaf ya oleh karena waktu Naomi dengan Aaron waktu itu masih kecil tentu saja Mama dan Papa kurang perhatian karena Mama dan Papa dua-duanya sibuk jaga toko gitu ya. Tapi sekarang ini kan kalau Naomi lihat kan Mama dan Papa punya waktu yang lebih banyak ya untuk jagain Elora ya. Elora tadi anak saya yang paling kecil, dia masih saat ini masih berusia 3,5 tahun, yang tadi menjadi penari latar saya ya di video yang tadi ya. Jadi kalau Naomi lihat kan Mama Papa sekarang sudah bisa lebih waktunya lebih longgar kan. Misalnya Mama Papa bisa putusin tiba-tiba pengen ke Jakarta kan, tiba-tiba pengen ke Singapura atau mungkin ke Australia sekalipun sepanjang tahun itu nggak jadi masalah gitu ya. Karena sudah ada backup income yang stabil gitu. Jadi Naomi mungkin saat ini Naomi sehat nggak Naomi? Iya Ma, sehat. Iya, gimana kondisi di Australia gimana? Masih lockdown atau gimana? Masih lumayan sih. Lumayan Masih ya. baik. Jadi Naomi ada ujian ya online ya? Udah selesai, sekarang lagi liburan. Oh iya iya. Jadi Naomi maafin Mama nggak nih? Iya dong. Iya ya. Iya puji Tuhan kalau sekarang kan Mama Papa udah bisa punya waktu yang lebih banyak untuk bisa mendampingi Naomi dan adik-adik gitu. Oke, Naomi Mama terusin dulu ya untuk presentasinya ya. Makasih Naomi. Iya. Kemudian hal apa lagi sih yang membuat saya akhirnya memutuskan menggeluti bisnis ini gitu ya dan akhirnya full time juga ya kita pastinya sebagai seorang pebisnis ingin sih kalau bisnis kita itu makin meningkat kan bukan makin menurun benar nggak? Nah misalnya dari satu toko kita pengennya jadi 2 toko kemudian 3 toko kemudian 4 toko kemudian seterusnya sampai 100 toko kalau bisa gitu ya.
Tapi rasanya sih kayaknya nggak mungkin banget ya di bisnis konvensional saya yang lama gitu ya. Karena kan pasti modalnya perlunya besar banget ya. Terus siapa yang jaga gitu? Kalau misalnya sembarang orang yang menjaga bisnis kita, kan pasti bisnis kita bisa bangkrut dong. Ya kan, terus saya harus mengalami kerugian lagi gitu. Nah, tapi di bisnis Allianz ini, saat ini saya sudah mempunyai ratusan cabang ya, dan juga saya yakin bisa menjadi jutaan cabang, bahkan lebih, dan tak terbatas gitu loh. Nyaris tanpa modal, dan orang-orangnya pun akhirnya bisa mandiri dan membangun bisnisnya bersama-sama dengan saya. Saya nggak perlu gaji mereka loh. Saya nggak perlu gaji banyak karyawan gitu. Karena Allianz yang menyediakan komisinya, teman-teman. Nah, itu alasan saya juga. Alasan saya yang lainnya adalah di bisnis konvensional saya, income saya tidak bisa diwariskan, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih Naomi, Aaron, dan juga Elora nggak mau pulang ke pagar alam ya, dan menjaga toko, gimana teman-teman? Ya pasti bisnisnya stop, income-nya juga stop. Tapi di bisnis ini bisa saya legasikan income maupun bisnisnya kepada anak-anak saya. Nah, kemudian alasan saya yang sebenarnya, itu sebenarnya bisnis ini simpel banget kok. Sangat sederhana, mudah dan menyenangkan. Ya, seperti apa sih mudahnya? Ya sebenarnya kita lakukan kan cuma mentransfer apa yang menjadi keyakinan kita kan. Ya sama seperti kita kalau makan bakso enak gimana? Ya kan pasti kita cerita, enak banget tuh bakso di sana tuh, wih gila dagingnya gini-gini. Dengan antusias kita cerita, akhirnya orang itu kan akan tertarik untuk mencobanya Bapak Ibu. Ya sebenarnya as simple as that gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah belief atau keyakinan kita, ya kan? Bagaimana caranya kita membuat orang yakin kalau kita sendiri belum yakin, teman-teman? Bagaimana kita kalau misalnya kita masih alergi nih dengan kata-kata asu